saya tidak menemukan adanya hal-hal sebagaimana amanat di tindak pidana pencucian uang itu. Uang ini bersumber dari orang yang merasa korban dengan hasil negosiasi dengan asistennya, sepakat mereka di angka 4 miliar. Nah, tentunya dasar kesepakatan itu kita semua sudah tahu dan kemudian ditransfer. Nah, kebetulan pas transfer itu ke developer yang betul bahwa memang Nikita Mirzani adalah pemilik rumah itu. Di 6 tahun dan sekarang Nikita bersama pengacara mengajukan kasasi, Bang. Gimana pendapat Abang sebagai praktisi hukum, Bang? Mungkin, Bang. Jadi gini ya, sebelumnya kan teman-teman sudah banyak bertanya kepada saya tentang langkah hukum yang dilakukan oleh Nikita Mirzani dalam melakukan upaya hukum untuk mendapatkan keadilan baginya dengan melakukan upaya hukum banding. Saya waktu itu tidak begitu sependapat dengan apa yang dilakukan, tapi saya tetap menghormati teman sejawat karena mereka yang lebih paham dan punya alasan. Kalau kita ini kan hanya mengomentari saja ya apa yang tersaji dan tersebar di media. Nah, dan terbukti akhirnya kan menjadi 6 tahun. Nah, kalau sekarang tentu sudah, kalau bahasa kita itu sudah tanggung ya sekalian aja kasasi. Saya kenapa kita berharap di Mahkamah Kasasi ini atau Majelis Hakim Kasasi akan lebih bijak dalam menyikapi peristiwa hukum ini. Kenapa? Karena di dalam vonis hakim tinggi itu kan menjadi 6 tahun karena ada unsur TPPU-nya. Yang saya sampai sekarang masih tegak lurus bahwa tidak menemukan ada tindakan sebagaimana yang diatur di dalam amanat Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap peristiwa yang terjadi di Nikita Mirzani. Kenapa? Karena di dalam amanat Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang itu yang saya pahami adalah bahwa uang yang bersumber dari hasil kejahatan yang disamarkan atau disembunyikan atau dimanipulasi seolah-olah nanti itu akan menjadi hasil yang legal. Jadi dari uang yang ilegal diproses menjadi uang yang legal. Itu amanatnya. Nah, saya tidak menemukan adanya hal-hal sebagaimana amanat di tindak pidana pencucian uang itu. Uang ini bersumber dari orang yang merasa korban dengan hasil negosiasi dengan asistennya, sepakat mereka di angka 4 miliar. Nah, tentunya dasar kesepakatan itu kita semua sudah tahu dan kemudian ditransfer. Nah, kebetulan pas transfer itu ke developer yang betul bahwa memang Nikita Mirzani adalah pemilik rumah itu dan yang mengirim uangnya langsung Reza Gladys. Jadi tidak ada yang disamarkan di sini, tidak ada yang disembunyikan, terang benderang di situ. Jadi yang mana nih uang yang tadi dibilang hasil dari kejahatan berubah menjadi uang yang legal? Itu kan follow the money kan begitu. Jadi proses perjalanan uang itulah yang menimbulkan tindak pidana pencucian uang itu. Nah, kita tidak lihat di situ. Jadi kita memandang bahwa perbuatan TPPU itu tidak ada dan tidak terbukti dalam fakta persidangan dan itu sejalan dengan putusan pengadilan di tingkat pertama itu. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, kok pengadilan tinggi justru berpendapat berbeda. Nah, hakim pengadilan tinggi membuktikan bahwa TPPU terbukti karena Nikita memeras, lalu uang hasil memeras tersebut dibayarkan untuk membayar cicilan rumah, Bang. Makanya dijatuhi TPPU juga. Itu gimana kalau secara hukum? Apakah emang unsur tersebut masuk ke TPPU atau gimana kalau pandangan Abang secara hukum, Bang? Saya hargai itu karena memang hakim lah yang membuat putusannya. Kita ini tidak bisa menghalangi itu karena mereka yang punya palu ya. Tapi kita sebagai warga negara yang juga kita bagian daripada penegak hukum berpendapat saja tanpa kita menghakimi hakim. Artinya ini pendapat karena kita berseberangan pendapat nih dengan hakim. Kalau dia berpendapat seperti itu kan itu menjadi memang wilayahnya. Kita hanya memandang bahwa pasal yang dimaksud atau amanah daripada tindak pidana pencucian uang ini tidak sesuai dengan apa yang tersaji dan disajikan di dalam persidangan itu yang kita saksikan. Saluran uangnya itu jelas, jadi tidak ada di situ menyembunyikan dari ini Reza Gladys namanya, transfer ke developer
transportnya juga untuk membayar uangnya Nikita Mirzani, tidak menggunakan orang lain di situ. Yang satu diberikan kepada Mail secara cash. Nah, kalau memang ini dianggap adalah tindak pidana pencucian uang, kan harus diuji dulu uang itu bersumber dari hasil kejahatan enggak? Kan gitu tuh. Kalau dia diserahkan kepada Nikita Mirzani, kemudian Nikita Mirzani menstimulus uang ini dengan orang lain, dia sembunyikan, dia samarkan pakai nama orang lain, kemudian rumah juga atas nama orang lain, yang nantinya setelah rumah itu menjadi miliknya dia jual, sehingga seolah-olah uang itu menjadi legal. Mungkin itu kita sulit berbantah, akan sulit kita berdebat itu. Tapi kalau ini kita jadi berseberangan pendapat kita. Kalau memang Majelis Hakim Tinggi berkeyakinan bahwa ada unsur TPPU di situ, kita tentu tidak sejalan dengan itu, tapi kita tetap hormati. Dan kasasinya kita bakal bahas nggak sih, Bang? Nah, ini yang harus naik lagi gimana? ya, itu dalam proses upaya hukum itu memang ada potensi ya, potensi lebih tinggi vonisnya, dan atau bisa saja dikeluarkan, dan atau bisa saja jadi dibebaskan. Harapan tentunya Majelis Kasasi bisa berpandangan sama dengan kita tentang TPPU. Bahkan untuk mengevaluasi juga apa yang menjadi dasar vonis di tingkat pertama itu, bahwa ada ancaman yang untuk pemerasan sebagaimana dasar daripada vonis tersebut. Karena kita di dalam percakapan yang terbukti dalam persidangan tidak menemukan juga ada sifat-sifat memaksa dalam pembicaraan itu. Mereka ketawa-ketawa itu. Nah, apa yang melatar belakanginya kenapa dia menjadi bersepakat dengan nilai 4 miliar itu? Ya ini yang harus dikaji. Kenapa dia harus kasih uang sebesar itu kepada Nikita Mirzani melalui Mail? Tapi kita kan berbicara ini tanpa kita mendahului pengadilan tentunya. Ini pandangan-pandangan umum kita melihat peristiwa hukum yang kita juga mengetahui fakta-fakta hukumnya. Jadi dasar pijakan kita berpendapat adalah hukum. Tapi kalau menurut Abang secara hukum sendiri ada nggak sih Bang, maksudnya unsur pemerasan ini masuk nggak sih Bang dalam maksudnya yang Nikita Mirzani lakukan ini ada nggak? Saya tidak temukan. Bukan saya bilang tidak masuk, saya tidak temukan, karena yang saya lihat disajikan dalam persidangan termasuk keterangan saksi pelapor, dia hanya menyatakan bahwa dia diserang kehormatan, body shaming, ada juga fisiknya itu ya, termasuk dibilang abu-abu lah dan lain sebagainya. Yang saya kira itu lebih tepat, dia menyerang kehormatan, dan bahkan dia menyatakan bahwa beresiko kredibilitasnya sebagai dokter akan terancam. Padahal kan dia sedang tidak berprofesi sebagai dokter dalam urusan ini. Jadi saya kira itu agak berlebihan juga, walaupun kita hargai juga ya. Kemudian yang menjadi latar belakangnya karena ada produk ya, kalau nggak salah, yang dirilis oleh perusahaan di mana si dokter ini sebagai ownernya. Nah, kalau itu yang menjadi objeknya, tentu ya pelapornya harus dirut. Kalau itu, dan kalau rahasia itu kan tentang membuka rahasia ancamannya. Nah, saya sampai sekarang nggak temukan rahasia apa sih yang dibuka Nikita Mirzani sampai dia harus divonis 4 tahun itu. Saya tidak berbicara dalam konteks kiri kanan, kita melihat objektif secara hukum aja. Dalam kasus intimidasi hak hukum kepada Nikita Mirzani, Bang, salah intimidasi hukum yang salah gitu menentukan hukuman buat Nikita Mirzani, padahal nggak ada pemerasan. Kita tidak bicara tentang salah benar di sini, kita bicara kepatutan. Jadi kan di hukum itu tidak hanya bicara tentang norma hukum, juga ada norma-norma kepatutan juga, dan norma-norma yang lain yang hidup di negara ini yang juga kita harus hargai. Ya, termasuk yang saya maksud tadi, fakta-fakta itu juga tidak bisa kita hilangkan juga dari bagaimana kita memandang suatu peristiwa yang disajikan dalam persidangan. Karena persidangan itu kan tempat mengujinya. Jadi segala prasangka, segala dugaan diujilah di situ. Dari situ ada equal namanya, ada kesetaraan dari jaksa dengan menuntut tuntutan atau dakwaannya, nanti dari penasihat hukum dengan pembelaannya. Nah, disinilah nanti segala bukti-bukti perbuatan dan atau apapun yang berkaitan dengan permasalahan dimaksud diuji. Kita ikut menyaksikan, gitu loh, karena terbuka untuk umum, sehingga kita bisa berpendapat. Akan berbeda kalau sidangnya tertutup, kita nggak bisa apa-apa. Ini terbuka, jadi sehingga reaksi kita juga otomatis, kok begini, kok begitu. Apalagi ada deal-dealan, tapi ya oke lah, kita apapun itu namanya pendapat, tapi kita tetap harus menghormati vonis yang sudah dilakukan oleh hakim yang walaupun belum bisa disebut
inkrah karena sedang ada proses yang diupayakan oleh Nikita Mirzani dan sekarang masuk ke kasasi. Nah, dalam